warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru ulama Allah, aulia Allah, bil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dan juga syafaat Rasulullah senantiasa Allah limpahkan kepada kita, juga untuk keluarga kita, anak cucu kita, sehingga kita semua beserta keluarga menjadi orang yang selamat hidup di dunia, selamat pula hidup di akhirat. Amin Allahumma. Dan juga semoga anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, dan juga seluruh jamaah manaqib diberikan kesempatan oleh Allah. Apa yang jadi hajatnya Allah kabulkan hajat, apa yang jadi kesulitannya Allah keluarkan dari kesulitan, apa yang dituju, apa yang diharap, kalau sekiranya menjadikan barokah, Allah kaya, Allah maha cukup, dan Allah yang mencukupi semua yang dituju, yang diharap. Tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ya manaqib malam minggu kemarin Kliwonan, kemarin ada yang datang di Kiaranin juga, ya banyak yang datang ya. Dan juga malam ini datang lagi ke sini, tidak ada rasa bosan. Kita bersyukur kepada Allah ya, karena ketidakbosanan itu Allah yang memberikannya. Dan insya Allah besok tanggal berapa? 29 Selasa malam Rabu di tempatnya Kiai Ali Makbuli di Karangampel, Indramayu. Dan saya akan datang, saya akan ajak keluarga untuk datang ke sana. Kenapa demikian? Beliau ini jamaah belum lama, tapi cintanya luar biasa. Beliau sudah sepuh, jauh lebih sepuh dari saya, ya. Dan pulang dari sini kemarin saya cerita, ya, kecelakaan. Jadi mobil itu masuk ke kolong bawah truk, ban depannya lepas, dan 2 orang meninggal, supir beserta istrinya. Tapi kiai sama bunyanya selamat. Itulah barokahnya, ya, luar biasa. Dan secara manusiawi saya sedih ketika ada yang meninggal, tapi itu matinya, meninggalnya mati syahid. Wallahi wa nabi, itu mati syahid. Betul nggak itu? Jadi surga jaminan dari Allah. Nah itu yang namanya mati syahid, bukan bawa bom ledakan depan orang kan? Itu mati ponjol. Itu yang baru namanya mati syahid. Atau orang bekerja, ya, di bangunan untuk anak dan istri, ada musibah meninggal, itu pun juga syahid. Jadi semoga ada di sini. Tidak ada namanya. Jadi Mustafa sama Albiah Allah kumpulkan bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpul bersama Rasulullah dan bersama kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. Malam Jumat Pak Wawan cerita sama saya, Abah, Kiai Makbuli itu dirawat di rumah karena katanya dia kan
di rumah sakit, tapi sudah pulang rumah sakit. Cuma katanya ada pembengkakan di paru karena benturan. Jadi kata Wawan, gimana untuk pengajiannya? Jadi gini aja Pak Wawan, sampaikan saja ke sana. Saya jangan sampai beliau itu dipaksakan, dan gitu kan ya, supaya lebih enak dalam acara. Sampaikan aja ke Wardi, kalau perlu nanti habis lebaran aja kalau dia sembuh. Ya Pak. Nah, besoknya beliau kirim video sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kiai, saya Haji Adi Makbuli sudah bagaimana bahasa itu akan menyampaikan kepada orang tua buat saya Abah Juni dan Bagri bukan sebagai guru tapi juga orang tua. Sudah tua masih saya kan bilang orang tua. Jadi anak mau lapor sama orang tua, nanti saya lebih tua itu. Ya kan? Itu kan juga sepuh banget beliau, tapi sehat. Alhamdulillah Abah, berkat barokahnya doa Abah, saya yakin, wallahi yakin 100%. Saya dikasih ujian, cobaan sama Allah, tapi tidak akan menggentarkan saya, tetap pengajian jalan Abah. Luar biasa, luar biasa, tersentak hati saya itu. Tetap Abah, tetap jalan pengajian Abah, karena ini tantangan. Tidak akan mundur saya sejengkal pun, tidak akan mundur Abah. Saya sehat Abah. Nah, semoga tambah sehat beliau ya. Nah ini apa namanya? Belum lama tapi memiliki keyakinan yang luar biasa. Kenapa ini ngurus anak yatim? Ya begitu sampai untuk anak yatim. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Jadi saya bilang baik Kiai kalau gitu. Tadinya saya nyampaikan ke Pak Wawan agar Kiai kalau Kiai sudah seperti itu, waktu saya juga harus lebih semangat sebenarnya. Maka saya akan datang dan jamaah juga saya ajak untuk hadir beramai-ramai. Setuju jamaah ya? Ya. Habis itu kita puasa. Puasa mau libur apa mau lanjut? Kalau lanjut seperti biasa. Ya. Jam berapa? Jam 11. Seperti biasa jam 11 kita mulai. Tadi saya seharian capek saya sebenarnya itu. Ngapain Pak bungkus keripik? Bener ada videonya. Seneng aja saya. Makanya kalau nggak beli terlalu. Bukan masalah uangnya itu sebenarnya. Jadi saya lupa, saya pernah ngomong siapa Budi Satgas ya. Bud nanti kayak apa ya, ajak tuh yang pengurus yayasan anak yatim itu. Saya pernah janji saya mau ngasih satu dokumen berikut isinya buat anak yatim itu. Cuma saya lupa. Wah ini lupa bahaya lupa. Mana Budi? Ada Budi. Budi itu. Oh iya ya sudah, tak apa-apa udah di sini aja Bud. Ya udah Bud, nanti sama itu. Diajak ke sini hari apa ya? Senin saya Selasa nggak bisa. Ya udah hari Senin aja deh. Ya Selasa malam Rebo ya. Hari Rebonya Bud. Ya. Nah, saya itu Kamis kemarin aturan saya ketemu sama Wapres, Wakil Presiden. Saya minta waktu ke beliau, dikasih waktu hari Kamis. Tapi pagi, jadi belum swab saya apa namanya flu. Saya bilang nggak bisa, saya boleh paksain. Nanti wakil bukannya wapres begini, nanti wapres nggak enak. Saya sampaikan ke Pak Dayo ya, tolong sampaikan ke Sespri jika berkenan. Sepertinya saya nggak bisa untuk hadir dikarenakan saya ceritakan yang tadi. Jika berkenan tolong dijadwal ulang. Alhamdulillah hanya dijadwal lagi, besok hari Selasa saya diterima lagi. Dan kalau dipikir kok gampang banget gitu. Ya kita deh. Karena mau ketemu bupati aja susah, lebih gampang dan wakil presiden. Nah, di situ jamaah. Jadi kalau sesuatu nggak ada nilainya nggak mungkin semudah itu, betul nggak? Apa yang membuat Anda lebih bernilai? Karena ada engkau wahai jamaah yang ada di sini.
Apa yang membuat beliau menilai? Karena ada doa yang begitu dahsyat di tempat ini, yaitu doanya jamaah yang ikhlas di sini. Saya katakan kamu ikhlas di sini, kamu pulang dari sini nggak bawa apa-apa, nggak dibawain berkah, betul apa enggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu ongkos sendiri. Untuk itu saya selalu memohon kepada Allah agar Allah angkat seluruh derajat jamaah manakib di mana saja berada. Wabil khusus yang selalu istiqomah datang ke tempat ini, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau hatinya tawasul selalu beristiqomah di tempat ini, senantiasa Allah sambungkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin Allahumma. Jamaah yang amat Abah cintai, sebagai kita rakyat wajib kita mendoakan negaranya sendiri. Betul apa tidak? Betul apa betul? Maka kita bersyukur kepada Allah hidup di Indonesia sampai detik saat ini kita aman-aman saja. Coba kalau kita bayangkan di daerah Timur Tengah konflik berkepanjangan, ya apa tidak? Tapi kita bersyukur kepada Allah. Makanya jangan sampai kita terprovokasi. Kita syukuri. Kalau keadaan seperti ini tidak kita syukuri, maunya yang seperti apa? Betul apa betul? Siapapun presidennya tidak bisa menjamin kamu hidup kaya, tidak ada. Siapapun presidennya. Karena yang menjamin hidup kaya itu hanyalah Allah. Kaya dan miskin itu adalah takdir, bukan ketentuan manusia. Tapi sejauh mana kamu dan aku bersyukur kepada Allah, karena kebahagiaan itu ya tidak bisa kamu dapatkan dari siapapun. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Termasuk suami kamu tidak bisa berikan kebahagiaan kepada kamu, istri kamu tidak bisa berikan kebahagiaan kepada kamu. Ayo jujur Pak, apakah istrimu memberikan kebahagiaan kepada kamu? Tidak. Bahkan sering nyakitin. Berikut sebaliknya. Betul. Tapi kenapa kamu masih mau bersama? Karena kamu menerima dengan takdir yang ada. Itu yang membuat kamu masih bersama. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Dan kebahagiaan itu tergantung kamu. Makan enak tergantung kamu. Ada orang bilang di toko di tempat lalu makan itu enak, masakannya ini enak. Tapi buat saya itu kurang enak. Selera masing-masing. Hidup ini sendiri takdirnya masing-masing. Masa tidak perlu kita itu kepo kalau bahasa orang sekarang. Kepo itu apa sih? Tidak perlu kepo dengan takdir orang. Betul? Betul apa betul? Tidak perlu kepo dengan kesuksesan orang. Tidak perlu kepo dengan kelakuan orang. Tapi kepolah kamu terhadap diri kamu sendiri. Ingin tahulah kamu terhadap diri kamu sendiri. Aku ini siapa? Betul? Betul apa betul? Aku ini siapa? Dan harus berbuat apa? Dan harus bagaimana? Saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang suami, harus apa saya melakukan kewajiban saya kepada suami saya? Harus apa saya melakukan kewajiban saya kepada istri saya? Ini yang harus kamu kepo. Betul? Betul apa betul? Saya hidup di masyarakat. Apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat? Saya hidup berbangsa bernegara. Apa yang saya lakukan berbangsa dan negara ini? Tidak usah kamu kepo mengurus orang lain sampai kamu lupa untuk mengurus diri kamu sendiri. Ya apa tidak? Betul apa betul? Sibuk ngurus amalan orang lain. Kadang lupa ngurus amalan diri sendiri. Itu pergi kemana? Ngaji apa? Sampai ngurus orang sampai dirinya nggak sempat ngaji. Karena selalu
nungguin orang yang mau lewat, yang mau ngaji mana, dia datang, ini pulang jam berapa, berangkat jam berapa. Sampai kadang nggak bisa tidur dia, nungguin orang yang pulang ngaji itu. Sudah pulang belum? Sudah suguhin belum pulang aja apa? Hanya tersiksa dengan sendirinya. Betul gitu ya? Selalulah kamu ingin tahu terhadap diri kamu. Kalau ada kalimat itu, man arafa nafsahu, bahkan arafa rabbahu. Barang siapa tahu akan dirinya, dia akan tahu nanti akan Tuhannya. Tahulah kamu itu siapa. Dan kamu diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Manusia mencipta, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu yang seperti apa? Apakah cukup dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, berangkat haji ke tanah suci Mekah, terus apa lagi? Bayar zakat? Puasa sudah tadi? Sudah. Apakah cukup dengan puasa, sholat 5 waktu? Betul. Puasa di bulan suci Ramadan, berangkat haji, bayar zakat? Apa tidak cukup dengan itu? Kau bayar zakatmu, kau berangkat haji berkali-kali, bahkan kalau perlu umrah seminggu 8 kali. Maka itu sampai lebih dari hari itu kan. Tapi tugas utama kamu sebagai abdi tidak kamu lakukan. Tugas kamu sebagai abdi itu apa? Seorang abdi itu jangan pernah menolak perintah, betul? Dan tak pernah berkeluh kesah, tidak pernah menuntut apapun kepada raja tempat di mana dia mengabdi. Itulah seorang abdi. Kau tahu bagaimana Mbah Marijan? Masih ingat? Mbah Marijan, sang juru kunci Gunung Merapi, yang akhirnya beliau pun wafat ditimpa oleh erupsi Gunung Merapi. Dia gak pernah nuntut apa-apa, karena tugas dari kerajaan, ya, dari kesultanan dia jaga. Apakah dia hidup kaya? Tidak. Justru yang mengkayakan beliau, yang membuat beliau itu terkenal, Sido muncul. Sido muncul. Beli pengabdian. Makasih, Jenderal. Matur nuwun. Ada jenderal juga yang ikut ngaji. Mudah-mudahan diberikan sehat. Jadi saya lanjut. Muncul justru dari Sido muncul. Akhirnya apa? Dari kerajaan memang tidak mendapat yang namanya harta kekayaan. Betul? Tapi karena pengabdiannya yang tulus, akhirnya Allah berikan dari tempat yang lain. Begitulah kita hidup. Tetaplah kamu mengabdi kepada Allah, sekalipun dari usaha yang merencanakan tidak menghasilkan. Percayalah, Allah akan berikan atas ketulusan kamu dari jalan yang lain. Jamaah, terkadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita kerjakan dan terlalu berharap dengan apa yang kita kerjakan. Padahal sudah sering kali kita dikecewakan dari apa yang kita harapkan. Betul enggak? Betul enggak? Begitu juga dunia ini, ya, sudah sering kali dunia mengkhianati, tapi kita selalu memaafkan salahnya. Apalagi? Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan. Betul gitu. Sering kita dikhianati,
oleh dunia ini, sering kita dibohongi oleh dunia ini, tapi kita selalu memaafkan. Paham maksudnya Mbak? Saya dulu jamaah ditipu, dibohongin sama dunia. Saking pinginnya saya punya motor untuk dapat bonceng cewek. Waktu itu, ya. Dan saya bonceng cewek saya jatuh, diketawain sama saudara sendiri, bukannya ditolongin, malah disumpahin. Tumpas sudah, berlaku sudah, tahu orang larang, pakai naik motor lagi, waduh, nanti naik motor cuma berlaku buat orang kaya. Ya sudah, dari situlah kemudian saya minta sama Allah. Jadi minta kepada Allah, mintanya nomor saya. Kurang gimana coba? Enggak, Allah nggak marah juga kok. Dikasih juga sih, cuma meleset. Sampai saya wiritan dalam sumur yang dibaca kulhu, katakan Allah. Di hati ngomong berapa nomor? Gitu. Itu dulu. Jangan ditiru. Kalau ditiru terlalu. Jadi kulhu. Ini baca kulhu ya. Ya, kulhu itu katakan Allah. Berapa nomor? Katakan berapa nomor? Allah diperintah suruh nunjukin nomor. Waduh, sombong dulu saja. Itu di sumur. Tadinya di sumur. Jadi masuknya itu di atas jam 12. Jadi bisa jam 12, jam 1 turun. Nanti begitu azan subuh naik. Nah, kalau sekarang kan tidak ada sumur kayak dulu. Sumur pantek sekarang. Dulu sumur. Dan orang kampung jam 4 subuh itu kadang sudah ke sumur. Nah begitu, minggir saya. Ini kalau sampai kena kepala, embernya teriak atas, habis saya itu. Wah, udah habis itu saya laporan ke yang ngasih amalan. Waduh, gak sanggup saya. Bukan masalah dinginnya, takut. Ya sudah, kalau gitu di kebun. Tapi syaratnya tidak boleh kalau digigit nyamuk digerombotin nyamuk. Terus bawa obat boleh nggak? Tahu obat? Tahu pohon kolor kue? Tuh ada yang kuning-kuning tuh kembangnya. Tuh kalau dibakar tuh kan bisa ngusir nyamuk. Jangan pada orang tirakat dioper. Kalau bahasa Madura itu kalau ibaratnya mana ada orang tirakat kok bawa obat nyamuk? Nggak boleh ya sudah. Di kebun itu jauh. Ini sejarah saya ketemu dengan Kiai. Awalnya nggak kenal dulu saya. Andai kan tidak di sini, mungkin saya nggak mencari apa yang harus saya cari. Wiritannya gini, kaki gini, ini tidak boleh bergerak. Ini kayak mau digotong sama nyamuk saya. Rasanya buka semua, buatel nggak karu-karuan. Digaruk nggak boleh, apa nggak boleh gitu. Ini mikir, aduh nggak sanggup saya. Berat kalau jalan sendiri. Ternyata jalan sendiri itu berat. Bertanyalah saya dan mencari. Kemana saya sudah dapatkan petunjuk? Berapa nomor SD yang keluar? Waktu itu SD. Podcast. Judi meracuni kehidupan. Yang waktu itu lagi. Dan nyari saya. Dapatlah saya informasi yang namanya Kiai Ma'ruf Siddiq. Nah, itu ceritanya. Dan dia belum ada pesantrennya beliau, dia baru ada musolanya, tapi alim beliau. Jadi sayalah santri pertama kali di Riyadatul Ma'ruf di pondok pesantrennya Kiai Ma'ruf Siddiq. Jadi saya santri pertama. Ada yang kasih tahu ke situ, namanya Pak Lipa. Budok Kiai Ma'ruf itu Pak Nurul. Jadi omongannya Kiai Ma'ruf itu kalau ngobrol kadang tembus ke nomor. Waduh, ini yang gue cari. Dengan gini lah daripada digotong nyamuk kan gitu ya. Benar apa enggak? Mau saya lanjut cerita ini? Nah, boleh sambil jalan deh. Apa yang posda itu sama keripik kali ada buat ganjil. Yang enggak punya duit boleh minta. Wallahi boleh minta. Bilang saya minta dong. Kasih aja ya. Boleh minta. Apalagi yang enggak punya gigi kasih 5 enggak apa.
Kalau ada anaknya itu nangis, ibunya kasih aja kalau minta. Pokoknya nggak punya duit minta aja. Saya sambil lanjut. Nah, duduk aja deh, duduk, kurang asik kayaknya deh. Udah duduk lagi lah, yang jualan duduk di situ aja lah. Ngadep ke saya ngaji duduk. Ini cerita asik masalahnya nih. Udah duduk dulu, ntar aja. Woi, duduk dulu, ntar aja jalannya sudah. Biarin sampai subuh ya. Saya lanjut cerita, nggak asik ceritanya. Yang memang apa benar? Ayo, biar jamaah ini jangan cuma taunya abah seperti ini ya, biar tidak kecil hati. Kalau ada yang datang ke sini berangkatnya tadi karena hutang karena tidak masalah, ya biarkan Allah yang akan berubah niatnya nanti itu. Saya lanjut, mau saya lanjut? Ya. Wah ini yang saya cari, daripada jalan sendiri bisa dipotong nyamuk saya. Akhirnya saya mendahului Pak Lipa. Nggak ngomong, nanti kalau mau sana bareng saya. Pak, mau saya tahu buat tempatnya. Nanti kalau bareng kasih nomor dia tahu lagi kan gitu saya. Harus ada rezeki buat saya. Ada yang ini buat jadi nggak keluar. Nyelonong sendiri saya. Makanya likulli syai'in sababa fa'ad ba'azababa. Segala sesuatu ada sebab-sebabnya. Fa'ad ba'azababa, maka ingat kamu dengan penyebab itu. Jangan pernah meninggalkan penyebab itu. Dengan sebabnya kan Pak Lipa yang ngasih tahu itu. Alhamdulillah Pak Lipa jadi penggerak koordinator jamaah di Jember itu. Setia aja dia. Nah, saya berangkat sendiri jamaah. Nah, yang namanya malam dia. Saya lompat, tak tahu kalau itu comberan. Kepleset, jadi jatuh ke comberan separuh. Jadi separuh begini ke comberan, jatuh miring begini saya. Gimana yang mau ke kiai masa comberan itu? Pulang saya. Nggak jadi kan? Mikir saya. Iya, salah saya. Kenapa saya nggak ngomong? Rasa khawatir, rasa iri yang bicara. Nanti kalau saya dapat nomor tiba-tiba dapat kaya juga dia. Berarti nggak mau melihat orang kaya tempat dia. Itu dulu ya. Saya ingin kaya duluan saya. Biar bisa bonceng cewek. Itu doang. Yang buat motivasi saya itu bonceng cewek. Nah, jadi tapi belum masih. Habis di kebun, tidak sanggup, ya saya lanjut cerita ini. Belum masih ya. Suruh wiritan nih, ya sudah kalau nggak sanggup cewek, boleh bawa ini, bawa apa namanya, bawa obat sebagai gigit nyamuk, boleh digaruk nyamuk, tapi syaratnya harus cari makam yang apa ya, yang angker, yang jauh. Biasa makam kadang dekat ada rumah kampung gitu ya. Jadi pokoknya makam yang angker. Mana yang angker? Hanya saya tahu yang angker tuh ada di tengah, di atas bukitnya kecil gitu ya, tapi di tengah sawah. Di situ yang terkenal angkernya, banyak ular hijaunya juga di situ. Akhirnya saya di situ bawa tikar, saya bukan sejadah. Dulu ada kan tikar yang dari lindung itu kecil kayak sejadah ya. Itu yang punya itu orang miskin, orang kaya nggak punya itu dulu. Saya bawa itu, gelarlah saya di situ. Ya, malam pertama, ya. Aman saja. Malam kedua tambah aman saya. Gak ada masalah, setan takut sama gua. Saya wiritan kan gitu lah ya. Akhirnya malam terakhir. Jadi dulu kan malam Jumat, malam Kamis. Nah, jadi kan malam Kamis itu terakhir di penentuan nih, dapat atau tidaknya nomor. Saya lanjut ceritanya. Wiritan. Butuh wiritan lama-lama kok ada suara orang tertawa. Tapi jauh sekali. Saya mikir, ini kan di tengah sawah. Paling orang yang yang di sawah itu yang ngairin sawah ya, itu paling yang canda. Udah biarin lah. Coba kan nggak ada masalah. Lama-lama tambah dekat dan curiga juga saya. Tahu dekatnya juga sawah. Kena angin tambah dekat. Lama-lama ada di atas saya. Mulai curiga saya. Ini nggak beres ini. Yang tadinya kulhu berhenti dulu saya mikir. Ini nggak beres ini. Hanya saya baca ayat kursi. Allah nggak tahu benar apa enggak, saya nggak tahu. Tambah saya baca kursi, tambah kenceng ketawanya.
percuma juga saya ini baca ayat kursi gitu. Bukan ayat kursinya yang percuma, sayanya yang bikin percuma. Bukan saya nyari nomor baca ayat kursi. Tambah ketawa itu, mungkin tambah ketawain kali ya. Akhirnya mikir saya, percuma juga saya. Adalah kepala basah-basah sekalian. Berdiri saya sambil balik saya. Apa ketawa-ketawa? Tapi nggak tahu di mana tuh. Pokoknya di atas saya ada pohon, bukan beringin ya apa? Kemuning ya, di atas kemuning, pohon kemuning, tahu ya? Jadi kalau ada orang hajatan dulu itu diambilin pohon kemuning, tahu itu. Hei, siapa kamu? Siapapun kamu, ngapain pakai ketawa-ketawa? Cuma pakai Madura saya. Apa pakai pak? Apa? Ngir-ngir colon. Ayo tampakkan wajah kamu. Hei, sama-sama setannya. Kalau kamu setan yang nggak kelihatan, saya setan yang kelihatan. Kamu tahu nggak kenapa saya ada di sini? Saya butuh nomor. Kalau memang kamu setan bener tahu, tunjukkan nomor berapa besok yang keluar gitu. Itu berhenti tuh. Oh, kok malah berhenti dia ketawa? Berhenti, berarti dia nggak tahu nomor dia. Berhenti. Ayo, berapa nomor besok? Kiranya saya takut sama kamu. Berarti saya takut kasih. Itu sudah terpaksa. Orang kalau udah kepepet mau nggak mau itu sudah. Lari ya percuma kan gitu ya. Akhirnya, kok nggak ada lagi? Ya sudah, awas kalau ketawa lagi kamu. Ganggu orang saja. Balik lagi sih. Tapi merasa tadi itu gini loh. Ada saya gunung sambil gitu. Sudah mau subuh mau pulang dulu gitu. Saya kencengin ngomong begitu. Ini jalan ya, begitu turun dan bukit kan sudah sawah itu. Begitu sudah turun tuh lari saya kencengin. Ini kan. Tapi ketika tadinya rasa takut ada, ingat waktu dihina, tahu nggak? Ingat, wadah, kompas sebelum berhenti bilang, ingat berani nanti gitu saya. Udah akhirnya tadi nyari informasi saya daripada jalan sendiri berat. Ternyata tirakat sendiri itu berat jamaah. Betul betul. Cari Indonesia dapat informasi dari Pak Lipa itu. Akhirnya saya berangkat sendiri, datang sama Pak Lipa, akhirnya jatuh di Comberan. Baru besoknya berangkat saya sama Pak Lipa. Yang dikasih cuma saya. Perlu apa? Perlu apa biar? Perlu apa dong? Ya, cari Pak Lipa. Oke, Pak Lipa, pernah punten nganterin saya. Karena sudah sering di situ Pak Lipa, udah lebih dulu kenal sama Kiai Ma'ruf. Apa perlunya? Kiai, apa perlunya Tom? Saya ikut arisan Kiai. Arisan apa? Arisan nasional. Pintar maksudnya, iya. Tidak pernah keluar dari nomor kocokan saya, Kiai. Jadi maksudnya biar nomor kocokan saya itu keluar. Nomor berapa? Tidak tahu, Kiai. Yang penting kita sudah ikut arisan itu, nanti dikocok baru keluar. Oh ya sudah, nih kita kasih amalan, dikasih amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu baca 787. Jangan lebih, jangan kurang. Bukan 789, jangan lebih, jangan kurang. Insya Allah keluar arisan kamu. Aduh, langsung kelihatan motor saya. Motor saya gitu. Pokoknya saya mau muter-muter depan rumahnya yang menghina saya, gitu. Apa? Tapi kan ada yang dihayali. Bukan menghayal diam saja, karena ada yang saya kerjakan. Ya, dan selanjutnya mau saya lanjut cerita. Setelah itu pulang saya 789, amalkan ya, baca habis sholat hajat kalau bisa sekali baca. Kalau nggak bisa boleh dicicil. Setiap habis sholat 5 waktu, totalnya sehari semalam 787. Cuma yang lebih lepas, jangan sekali duduk 787, jangan lebih, jangan kurang. Nomornya cuma dibungkus dengan amalan. Udah.
Pulang saya, sampai lima juga pulang. Kira-kira ada 10 meter dari pintu rumahnya Kiai. Dipakai, ya benar. Kamu ke sini, sini, sama-sama lima sini. Yang pelit. Berapa tadi? Berapa bilang? Jumlahnya 789 Kiai. Bukan, salah. 787. Ini nomor mikul ini. Kan mikul kalau bahasanya kan mikul. 788 8-nya mikul, depan 7 belakang yang biasa togel tahu dulu. Ini nomor mikul ini kan gitu. Kayaknya ini yang benar ini. Nah, ini baru ini yang benar, yang tadi salah. Nerimalah akal saya. 789 kan hitung-hitungan, jaranglah nomor keluar hitung-hitungan. Bener ya gitu kan? Kalau 787 ini nomor cantik. Wah, saya punya sepeda saya jual. Tanya sama, laku berapa? Laku 7.000. Iya 7.000 kali 1.000 ya. Akhirnya saya tambahin uang SPP 2.000 jadi 10.000. 3.000 saya jadi 10.000. Uang SPP saya 2.500 saya tambahin ke 500 jadi 3.000. 10.000 berarti dapat 10 lembar kali 350.000 satu lembarnya itu. Kalau kali 10 3,5 juta. RC itu paling tidak 1,5 juta. Masih punya buat bangun rumah lagi gitu. Pikiran dulu. Kasihan ya. Sampai tirakan kasihan ya. Saya lanjut. Saya juga. Bapak nanya, kemana sepedanya nak? Dipinjam teman Pak. Oh ya sudah kalau saya berangkat naik sepeda kok pulang nggak pakai sepeda. Langsung ke pasar Rambulu itu. Saya jual sepeda saya. Nanti saya ganti motor kan gitu ya. Kalau kan marah bapak sudah. Oh mak aja deh mak, sepeda ada mak mulai tanya sepeda. Sepeda mana aku nggak bawa sepeda? Dipinjam teman Pak Rohim. Oh ya sudah, mau dipinjam. Padahal katanya pas saya naik motor Pak, tanpa Bapak tak beli sepeda gasi dulu sama saya. Dibatin saya itu. Alhamdulillah jemaah. Ternyata yang keluar itu 789. Buset. Panas ya. Aduh gitu. Yang keluar 7 yang pertama yang benar itu. Tapi saya nggak kecewa. Jalan terus, datang terus. Pokoknya baik terus tapi nggak pernah dapat saya itu. Nyaris dapat. Akhirnya Kiai bilang, saya mau bangun pesantren. Diperintahkan sama guru saya, sama Yai Hamid untuk bangun pondok pesantren. Karena masih ada hubungan dengan Yai Hamid Pasuruan beliau itu. Masih apa ya? Famili lah. Kamu mau mondok di sini? Mau Yai. Maunya saya wah enak saya bisa ngaji bukan gitu. Nggak usah bawa rokok sudah di sini. Dulu saya kalau datang kan bawa rokok ya. Gula plus masih salam-salam lagi kan gitu. Enak lah, nggak perlu bawa rokok lagi. Betul, jadi belum bangun pondok, pondoknya baru mau dibangun hari Minggu, ya, baru mau motong bambu. Malam minggunya saya sudah dipasrahkan sama bapak saya. Pondok kita bangun Pak, pondoknya belum bangun, baru akan bangun besok baru mau motong bambu. Buktikan, dia tak pernah bersama takut timbing ya. Saya pasrahkan dulu, nanti tidurnya di mana? Terserah tidurkan di halaman, tidak apa-apa. Ditaruh di mana saja, pokoknya saya pasrahkan dana saya kepada panjenengan. Nah, disitulah awalnya saya mondok. Jadi tidur di ruang tamu dulu, besoknya baru motong bambu. Setelah seminggu kemudian baru jadi itu pondoknya kan dari apa? Kobong bilik gitu. Baru saya pindah. Nah, malamnya, pas malam Kamis, saya diajak, ayo malam apa sekarang? Malam Kamis. Ayo sholat hajat bareng, sholat hajat bareng. Rokaat 2 rokaat aja sholat hajatnya. Tahu niatnya? Tahu nih. Rokaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun 11 kali. Rokaat kedua surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Hati deh Allah. Berarti 11 1 kosong. Sambil sholat saya ngeramal gitu.
Itulah sejarah. Tapi lama terus seperti itu. Akhirnya saya tiba-tiba kayak ngerokok itu berhenti saya total. Untuk apa saya? Apa yang saya dapat selama ini? Disitulah saya sadar. Yang nyadarkan siapa? Saya nggak mau sama sekali. Setelah saya nggak mau dites sama kiai, nggak pernah pikir di situ sudah. Pokoknya saya cari barokah. Belajar saya sudah. Kiai mah bilang barokah wayahnya nanti wayahnya. Kadang dengan barokah yang dituju nggak dapat karena Allah sayang. Kadang Allah kasih dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Di situ mulai berpikir. Ini lama-lama setak, nggak ada harapan sama sekali kecuali barokah yang saya cari. Ketika barokah yang saya cari, saya mimpi yaitu berdiri di depan rumah, saya ada di sampingnya, terus ada sinar hijau dari kalau sini utara mana, di sini utara, jadi timur ya sana. Jadi dari sudut sono itu, dari sudut sana itu ada sinar kayak hijau dari atas langit, turun dari mimpi itu barokah. Tangkap kata dia, saya tangkap, melilit ke saya, kamu lagi, saya lepas. Kalau lepas datang lagi, ayo tangkap, harus kamu dapat, jangan sampai lepas. Datang lagi, melilit ke saya, sehingga tubuh saya itu penuh dengan sinar, sampai balik lagi, jangan sampai lepas, saya pegang. Nah gitu caranya nangkep barokah, pegang yang kuat katanya, baru saya terbangun. Itu masih kesampaian saya. Jadi saya sudah menangkap barokah waktu itu dalam mimpi. Wallahi wa nabi itu ya Allah. Gitu kan. Kayak ular itu, panjang lagi, hijau. Sinarnya itu hijau kebiru apa ya? Kebiru-biruan itu kayak apa ya? Kalau dalam film itu, kalau sinarnya dia kan keluarnya sinar kayak gitu kan, seperti persis. Anak tembus itu dari situ, tapi dari langit. Kata dia, ayo pegang ajmi barokah. Turun swab ke tanah gitu, saya tangkap, mulai dia ke saya, tapi terlepas swab, bikin sekali. Dia sampai ngocok, kutu kening, ada lagi, ayo kutu kening gitu, jangan sampai lepas, harus dapat. Alhamdulillah, sampai melilit ke saya, sehingga tubuh saya itu dipenuhi dengan lilitan sinar itu tadi. Alhamdulillah, barokah itu ada sampai sekarang, bahkan jamaah pun kebahagiaan. Betul apa? Betul apa? Disitulah awalnya, sehingga akhirnya saya jadi santri yang pertama. Nomor saya sudah lupa. Alhamdulillah. Begitu juga jamaah yang datang sini, ada yang tadinya ngejar togel tadinya ikut apa. Sekarang jadi satgas. Bahkan bandar togel itu si Eko. Dulu kalau main ke Abah itu jamaah itu yang diingat semua itu nomor. Saya nggak bisa marah. Mau marah ingat diri sendiri. Akhirnya saya bilang, bener ini hukum, ya, ini hukum. Karena saya telah, ya bolehlah saya kan menyakiti hati guru itu dua ya enggak, ya, walaupun guru nggak merasa disakiti, salah. Akhirnya dihukum bener. Begitu saya jadi kiai, tidak sedikit jamaah yang datang itu kadang bawa pulpen dulu. Kalau saya pengajian itu. Sehingga saya dijulukin kiai togel. Karena apa yang saya ceritakan itu banyak tembus ke nomor togel. Padahal saya tidak pernah ngasih nomor togel. Saya mau marah, itu saya gitu loh. Dan guru saya nggak marahin saya. Cuma pernah ada tamu dari Bogor minta nomor sama saya. Terang-terangan nih. Ayo ada berapa Pak sini Pak? Nanti aja romo ya. Oh ya sudah, kalau udah selesai semua ya udah. Selesai semua baru ya Pak sini maju. Mana airnya? Apa perlunya? Romo, saya banyak utang, punya utang sekian-sekian, ingin rezeki yang berat bayar utang. Oh ya sudah. Ini sampai minum kita habis sholat ya. Buat mandi junub ini sampean saya bilang. Habis itu sampai sholat, habis sholat minum doanya, ya Allah berkat doanya kiai, saya mohon gampang rezeki, lunas utang, kamu minum. Ya sudah, enggak mau maksudnya minta rezeki cepat ya. Rezeki cepat kayak apa? Memang rezeki itu ada yang cepat, ada yang lambat. Maksudnya rezeki cepat sudah apa? Minta nomor togel, langsung mampu saya.
kayak ditampar. Apa kamu ngomong? Setan ini sambilin apa namanya itu? Aspok saya lepas semua. Keluar setan gitu. Awas kamu setan, jangan sini lagi. Keluar kamu setan. Sudah 1 minggu, seminggu lebih lah, datang lagi nyerahin duit sama saya 2,5 juta. Utangnya sudah lunas katanya. Alhamdulillah Romo, berkat Romo utang saya sudah lunas. Dan ini ada lebihnya bayar utang, saya serahkan bulan Romo. Gimana ceritanya Pak? Saya akan dikasih Romo, saya rezeki cepat. Di jawab apa? Saya dikasih nomor gokil sama Romo. Kapan? Romo kan bilang setan keluar, pulang aja. Setan keluar, ini nomor setan yang dia beli. Itu dulu. Wallahi wa nabi. Saya diam itu. Mau marah ada lagi saya marah. Ya memang sudah Allah ngasih gimana lagi? Bener gak gitu kan? Akhirnya ya sudah gini aja. Ini uang saya terima ya. Berarti sudah milik saya. Ya udah saya kantongin dulu. Dah. Ayo minum saya masuk ke dalam. Saya motor dulu pondok. Motor saya kasih lagi. Pak, ini uang tadi kan sudah saya kantongin. Berarti milik saya sudah kan? Nah, berarti uang dari saya halal hukumnya. Nih, sampian buat modal. Gitu. Kan sudah milik saya. Haramnya sudah saya ambil. Tinggal halal aja buat sampian. Nah, cuma saya ngambil tadi 100.000. Saya ngambil 100.000, saya kasih dia ini buat rokok buat teman-teman kamu. Ini adalah badannya sudah selesai. Tapi wallahi wa nabi, kalau ada yang hadir di togel, saya tidak ridho dunia akhirat. Yang sekarang ini saya ngomong, kalau ada yang masih main togel, ya saya doakan tidak akan pernah dapat sebesar itu. Al-Fatihah. Itulah niat yang salah. Tapi karena datangnya ke tempat yang baik, akhirnya diluruskan oleh Allah dan dijadikan yang baik. Begitu juga jamaah. Alhamdulillah yang tadi yang dari nomor segala macam. Jadi benar ya, hukum itu pasti terjadi. Alhamdulillah. Nah setelah itu jamaah, saya dikasih nomor terang-terangan sama Kiai. Nih dulu tuh bukan 6 angka, 7 angka dulu tuh. Dikasih sama Kiai. Begitu hari Kamis gitu kan, dikasih. Ini nomor yang ini kan yang kamu cari dulu. Kalau saya mau kelihatan sama itu. Tapi saya nggak ada tertarik. Tapi kalau andaikan ada handphone kayak sekarang, mungkin saya kirim ke teman saya. Nih kalau kamu mau beli nomor gitu. Karena nggak ada handphone, tapi habis Kiai kasih saya dipepet sama Kiai itu. Anterin saya, gitu kan? Anterin ke pengajian. Jadi nggak punya waktu untuk memberitahu kepada siapapun. Begitu pulang ngaji kan lewat di depan Cokmin itu, kelihatan loh, masya Allah, pas. Begitu nyampe depan Cokmin itu pelan-pelan saya lirik gini, kan naik sepeda. Bener kan aku bener kan? Apa makna lihat kan jadi cek bacaan apa kok tolak-tolak? Jangan baca Anda itu setiap Jumat dikasih. Setelah 3 kali dikasih berturut-turut, baru Kiai itu nggak kasih lagi. Nah setelah saya di Kerau di Jakarta dalam keadaan menderita itu, nomor kelihatan wahai jemaah. Sampai saya pernah membuka nomor di tempat saya kerja. Apa Pak? Dasim ada pada saya. Sudah tua sampai main dulu. Nih kalau mau beli nomor, saya tulis itu 6 angka di gerbangnya gudang tempat saya kerja, tulis. Nih kalau mau beli nomor nih, nomor beli. Cuma kalau punya rumah jual rumahnya, punya tanah jual tanahnya, punya saya jual. Nih buat beli nomor ini semuanya. Jadi kalau mau menang biar bisa beli pabrik, kalau kalah biar tidur di tengah lautan. Gitu. Kan kalau udah badannya habis sama saya kan gak ada lagi yang berbeli gitu. Jadi tanda saya, tapi itu sudah yang saya lihat. Kan dicuekin sama teman-teman, benar nggak? Apa jangan kan 6 angka di katanya. 2 angka aja susah, 6 angka. Biasanya jebol itu jamaah. Nah baru saya mulai dikenali di situ. Datang main ke rumah, bawa rokok. Saya main di rokok. Begitu saya pulang sama Kiai kemarin, jain mainan nomor balik aja berhenti saya sudah. Dulu aja jamaah.
Saya lanjut. Alhamdulillah. Andaikan tidak ada kokel dulu saya nggak ketemu saya ke makhluk. Makanya kalau kau tidak suka kepada sesuatu yang jelek, tidak sukalah kamu karena Allah. Nah, karena bisa jadi dari yang jelek itu akan buat kamu kepada yang baik. Kalau yang jelek itu dibawa ke yang baik, betul enggak? Contoh, kamu punya niat tidak baik, datang ke kiai, taruhlah niatnya tidak baik, seperti kayak tadi itu, niatnya ada baik, tapi karena di dalam itu ngajak kebaikan, akhirnya kita kecipratan baiknya kiai, dapat barokahnya kiai, sehingga menjadi orang yang selamat. Alhamdulillah, berkat itu semua saya bisa ketemu Anda semua, ketemu jamaah semua yang sangat amat cintai dalam kondisi keadaan yang baik, di dalam kita dzikir kepada Allah. Masih setia ikut apa? Abah cerita gini tambah, aduh, ternyata mantan pemain tahu kayak begitu nih. Masih mau ikut apa? Kalau nggak ikut salah besar kan? Kok gitu? Bisa ikut kok malah nggak mau ikut. Kita sedang dalam perjalanan. Kalau kamu ingin sampai kepada tujuan, jangan pernah lompat, apalagi di pesawat. Ya, pesawat. Makanya namanya pesawat, ya punya landasan sendiri. Ya. Paham ya jemaah? Jadi apa yang kadang kau tuju belum terwujud, jangan kau pikirkan hatimu, karena Allah akan memberikan kadang dari sesuatu yang belum. Jadi ini wujudnya nanti bulan sekian persen, tapi diberi dulu dari yang sebagai hiburan. Paham nggak? Tapi yang jelas apa yang kau tuju, apa yang kau harap, kau yakini kepada Allah, pasti akan Allah berikan atas kamu. Pasti. Kau gitu? Iya pasti. Karena udhuni astajib lakum. Lanjut. Oke. Ini dulu ya. Ya. Sudah paham? Bisa diambil hikmahnya cerita Ahmad tadi. Sejelek apapun keadaanmu, sejelek apapun keadaan orang itu, kalau dia datang kebaikan, maka dia akan menjadi golongan orang yang baik. Sebaik apapun orang kalau berada dalam golongan yang tidak baik, maka dia akan menjadi masuk dalam golongan yang tidak baik. Karena manusia bagaimana pengaruh lingkungannya, al-mar'u ala dini khalili. Orang ini tidak baik, kan berada dalam lingkungan yang baik, nanti dia akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau selalu komunikasi dengan orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Paham gak maksudnya? Kalau komunikasinya dengan baik, komunikasinya dengan maling dulu, lama-lama kepengaruh nggak? Kepengaruh. Kalau komunikasi dengan kiai, ya kiai amalan apa kira-kira kiai, betul kan? Kalau komunikasi betul nggak gitu? Maka orang baik kadang dari komunikasi, tidak baik juga dari awal komunikasi. Setuju itu? Hidup jamaah manakib. Ya, ini dulu, abang mau minum dulu ya. Ada yang bawa rokok, minta rokok dong. Ayo, abang sudah nggak ngerokok.